Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR pada Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah persiapan pun dilakukan jelang aksi. Persiapan keberangkatan dilakukan peserta aksi di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan massa aksi lainnya dari beberapa daerah lain. Selain memastikan armada bis, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi yang akan digunakan pada 27 Agustus mendatang. ANPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor, segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Sementara jelang aksi di depan gedung DPR tanggal 27 Agustus, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu cabang Jabodetabek mengaku terus menerima donasi dari masyarakat. Donasi yang diterima berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan aksi. Logistik yang telah terkumpul rencananya akan didistribusikan melalui dapur umum atau tempat yang telah disiapkan sebagai safe house. Untuk hari ini, saya menginformasikan juga buat masyarakat di tanggal sekarang ini kan tanggal 25 ya. Kita juga menghimbau, ada himbauan dari pihak kepolisian, memang di hari ini kita tidak membuka posko gitu ya. Nanti kalau misalkan memang membuka posko, itu bisa menghubungi saya gitu. Dan ini juga mungkin nanti barang-barang logistik ini juga nanti kita yang akan koordinasiin. Kalau untuk maksa ya kita juga kan tidak tahu ya, karena udah beredar lebih luas ya, mungkin banyak sih yang ingin berdonasi uang, bila mana itu mendingan lebih baik cash aja. Sebelumnya, donasi masyarakat untuk Aliansi Masyarakat Pati mengalami pemblokiran rekening milik Supriyono alias Botok, pendemo asal Pati. Direktur Amnesty International Indonesia memandang hal ini berpotensi sebagai tindakan eksekusi di luar peradilan. Pertama, karena polisi menggunakan dua undang-undang yang konsekuensinya bisa sangat serius. Tindak pidana pencucian uang dan undang-undang P2SK yang hukumannya 5 tahun, 10 tahun, dendanya 1 miliar sampai 1 triliun. Jadi nggak main-main. Bahkan bukan hanya political trial, kalau trial itu kan masih ada peradilannya. Ini mungkin extrajudicial executions gitu. Jadi dieksekusi di luar peradilan. Harusnya kan misalnya katakanlah Direktorat di Polda ingin mengajukan ini, ajukan aja ke OJK. OJK juga kan orang Poldanya banyak gitu dulu. Pak Daniel Bolitifaona, Irjen itu dulu lama di Polda itu. Atau lewat PPATK. Atau lewat penetapan pengadilan. Apa susahnya itu? Sehingga polisi bisa melindungi diri dari kemungkinan dituduh mengambil tindakan sepihak. Karena polisi bisa berlindung dengan penetapan pengadilan. Oke. Nah ini kan nggak dilakukan. Artinya sampai di situ nggak sampai political trial dia. Political extrajudicial execution. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi demo di gedung DPR 27 Agustus 2026 dengan sejumlah tuntutan yang akan disuarakan. Di antaranya meminta pengesahan undang-undang perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyatakan tetap menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR RI pada hari Kamis 27 Agustus 2026 besok. Sejumlah persiapan dilakukan, tuntutan demo yakni pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Akankah tuntutan ini segera diamini DPR? Bagaimana pula memastikan demo ini tetap berjalan lancar? Apakah ada motif politik di balik demo warga Pati kali ini? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Partai Gerindra, Bung Bahtera Banong melalui sambungan daring, dan juga ada analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, saya ingin ke Bung Bahtera dulu. Bung Bahtera, ini kan kalau besok kita sudah dipersiapkan semuanya begitu ya, dari AMPB akan menggelar aksi demo di depan gedung DPR. Jelas ada tuntutan yang menjadi aspirasi mereka. Salah satunya adalah pengesahan RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi para koruptor.
Apakah besok akan ada audiensi bersama dengan pimpinan DPR untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat ini, Bung Batera? Ya, tentu kami dari DPR dan pemerintah selama ini juga menyampaikan bahwa setiap penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ataupun kritikan di alam demokrasi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, apalagi negara kita memang menganut sistem demokrasi dan juga melindungi hak setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari itu kami dari tentu Gerindra yang merupakan partai pendukung pemerintah silakan saja, dan mekanisme terkait penyampaian pendapat itu kan sudah diatur dalam undang-undang dan itu sesuatu yang sah-sah saja. Dan tentu juga penyampaian pendapatnya harus tertib, aman, damai, sehingga juga tidak mengganggu ketertiban umum. Dan bagi kami di DPR beserta pemerintah, apa yang menjadi penyampaian pendapat, aspirasi, ataupun kritikan publik selama ini selalu ditindaklanjuti oleh DPR bersama pemerintah. Terbukti misalnya di berbagai momentum berkenaan dengan penyampaian pendapat. Terakhir kalau kita lihat ya, pimpinan kami di DPR RI Pak Dasko beserta pemerintah melalui Mensesnek, Menpan RB menindaklanjuti penyampaian aspirasi terkait soal P3K. Dan alhamdulillah itu direspon baik oleh DPR dan pemerintah, dan akhirnya kita mengambil keputusan bahwa P3K yang paruh waktu kemudian menjadi penuh waktu, dan penuh waktu ini diberi peluang untuk kemudian menjadi ASN. Dan kita lihat juga bahwa P3K guru-guru kita akan ditanggung oleh APBN. Artinya apa, Mbak Adisti? Setiap penyampaian pendapat, setiap penyampaian aspirasi selama itu menyangkut mengenai kepentingan publik, kepentingan masyarakat, tentu DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti itu. Dan bagi kami penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat itu juga bisa memberi masukan kepada DPR dan pemerintah. Tentu asal misalnya itu menyangkut kepentingan publik, menyangkut kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan soal pelayanan-pelayanan yang selama ini kalau kita lihat pemerintah pada saat Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya kemarin di DPR di 14 Agustus yang lalu, kita lihat bahwa capaian-capaian pemerintah banyak sekali yang telah dicapai walaupun dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Tetapi alhamdulillah kita bisa melewati fase-fase atau masa-masa yang katakanlah kita menganggap bahwa karena penuh ketidakpastian ini banyak tantangan-tantangannya, tapi alhamdulillah Presiden Prabowo dengan segenap pemerintah yang dipimpin oleh beliau, misalnya kita lihat bagaimana ketahanan pangan bisa kita capai, swasembada baik beras, telur, begitupun daging ayam dan yang lain-lain. Belum lagi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ya, baik di kuartal pertama, begitupun di kuartal kedua dan semester pertama ini sudah disampaikan kemarin, capaiannya sangat bagus. Artinya kondisi bangsa kita juga mengarah kepada sesuatu yang sangat baik. Dan bagi kami siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, aspirasi, silakan saja. Termasuk kami DPR dan bersama pemerintah akan terus merespon, apalagi yang menyangkut soal program-program strategis ya, agar tujuannya Mbak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita, dan kemanfaatan program dari Presiden Prabowo ini juga bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi seluruh aspirasi ini pasti akan didengar oleh DPR ketika memang aspirasi ini merupakan bagian dari kepentingan publik. Kita tahu juga soal penindakan korupsi, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memang penindakan korupsi ini harus diusut secara tuntas begitu. Nah, kalau dari Mas Kunto, komunikasi politik semacam apa yang seidealnya harus dilakukan oleh pemerintah besok, baik itu dari DPR dan juga dari pemerintah pusat, untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat Pati ini terkait dengan dorongan agar undang-undang perampasan aset termasuk juga hukuman mati bagi para koruptor ini benar-benar bisa terjadi atau terlaksana di negeri ini? Ya. Mas Kunto?
Ya, Disti, yang pertama saya hendak mengapresiasi teman-teman dari Pati ini. Halo. Iya, Halo. silakan Yang dilanjutkan. pertama eh, saya ingin mengapresiasi teman-teman dari Pati yang kemudian mengikuti demonstrasi ini. Yang kedua, ini isu yang sangat populis dan apa Mas yang Kunto, harus kita tidak dilakukan bisa mendengar jelas penjelasan DPR, Anda. Tampaknya terutama ada untuk melakukan kendala dengar sinyal. pendapat. Kami akan mencoba untuk Oke. mempersilahkan Anda untuk memperbaiki sinyal dulu, begitu ya, komunikasi agar bisa berjalan dengan lancar diskusi kita. Tapi saya ingin ke Bang Bahtera Banong dulu, Bung Bahtera Banong. Ini kan kalau kita lihat ya, tadi Anda mengatakan asal ini kepentingannya merupakan kepentingan publik, kepentingan rakyat, pasti akan didengar, pasti akan diserap. Tapi kemudian kemarin kita melihat bahwa salah satu rekening dari inisiator AMPB ini sempat diblokir. Nah, ini upaya-upaya semacam apa sebenarnya yang hendak dilakukan terhadap aksi-aksi semacam ini? Iya, sekali lagi kami menegaskan Mbak Adisti ya bahwa pemerintah selama ini selama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo berbagai aspirasi telah didengarkan. Begitupun juga DPR, setiap penyampaian aspirasi selalu ditindaklanjuti dan kami di DPR seringkali Mbak, terutama saya di Komisi 2 menerima aduan-aduan dari berbagai masyarakat karena bidang saya misalnya pertanahan, pelayanan publik. Kami di setiap hari Selasa di DPR menyediakan ruang waktu itu, kemudian kami menerima aspirasi di berbagai daerah seluruh Indonesia, kami siapkan waktunya, kemudian menyerap aspirasi, penyampaian pendapat, artinya banyak sekali ya perubahan-perubahan ya. Kepemimpinan DPR hari ini di bawah pimpinan-pimpinan di DPR, terus kemudian Presiden Prabowo juga kemudian sering menyampaikan kepada kami bahwa apa yang menjadi aspirasi publik, aspirasi masyarakat harus direspon secara cepat, terutama yang berkaitan soal pelayanan publik yang menjadi banyak keluhan selama ini. Dan kalau kita lihat ya, banyak sekali aturan-aturan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah hari ini berkaitan dengan pelayanan publik, terus kemudian berkaitan dengan bagaimana agar program-program Presiden Prabowo, terutama program-program strategis ini bisa lebih tepat sasaran, berkenaan dengan misalnya kalau kita lihat Mbak Adisti ya, penegakan hukum kita ya, kita saksikan sendiri di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, bagaimana secara cepat penindakan, terutama berkenaan dengan bagi pejabat-pejabat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya DPR dan pemerintah sangat responsif setiap apa yang menjadi aduan, aspirasi atau penyampaian bahkan kritikan dari publik itu selalu direspon dengan cepat, dengan baik, dan itu juga menandakan bahwa demokrasi kita, kualitas demokrasi kita juga makin baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini. Dan jujur saja Mbak ya, sampai hari ini juga semua aduan-aduan ya dari berbagai pihak, dari berbagai masyarakat, tentu juga itu menjadi pengingat bagi DPR, bagi pemerintah agar terus selalu bekerja untuk maksimal, terutama berkenaan dengan bersifat agar masyarakat kita bisa merasakan betul dampak-dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan yang sudah sangat baik yang di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ya, oke. Saya ingin ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, sudah diperbaiki ya. Saya kira kita bisa melanjutkan dialog kita, Mas Kunto. Mas Kunto, komunikasi politik semacam apa idealnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga DPR besok? Ada masyarakat dari Pati begitu yang rela dari Jawa Tengah untuk menggelar aksi, mendorong agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga penindakan korupsi, salah satunya adalah hukuman mati bagi para koruptor. Ini kan juga soal bagaimana kepentingan publik yang harus disuarakan. Ya, yang pertama menurut saya apresiasi terhadap warga Pati yang sudah membawa isu ini ke DPR. Dan yang kedua, bolanya ada di DPR akhirnya gitu. Ketika nanti besok masyarakat Pati melakukan demonstrasi atau menyampaikan pendapatnya ke DPR,
ya saya sih berharap DPR bisa mendengarkan pendapat dari masyarakat, lalu kemudian selanjutnya adalah mendorong partisipasi publik yang bermakna gitu terhadap penggodokan RUU perampasan aset ini yang memang sudah jadi tuntutan dari tahun lalu juga ketika masyarakat sipil menuangkan tuntutannya di 17/8 gitu mungkin. Nah, untuk pemerintah menurut saya yang harus dilakukan adalah karena ini adalah bentuk warga negara yang sedang menggunakan haknya dalam negara yang demokrasi, dan menurut saya ini salah satu pilar penting di negara demokrasi bahwa seseorang ataupun warga negara bisa menyampaikan pendapatnya dan hak itu kan harus dilindungi. Nah, pemerintah menurut saya besok ya harus bisa melindungi warga yang sedang menyampaikan pendapatnya gitu. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Pada saatnya pemerintah akan melakukan eksekusi dari undang-undang itu ketika sudah disahkan oleh DPR, tapi tentu saja ada proses-proses yang selanjutnya dalam pembahasan undang-undang tersebut. Gitu. Oke, jadi tidak hanya sebatas hanya mendengarkan saja, tapi eksekusinya. Tidak hanya sebatas komunikasi politiknya, tapi kebijakan politiknya inilah yang kemudian ditunggu juga akhirnya begitu ya dari masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat, kemarin kan sempat ada pemblokiran ya rekening dari salah satu inisiator Botok AMPB ini. Anda mengatakan bisa menilai apakah ini berpengaruh terhadap aksi yang akan terjadi pada esok hari? Ya, kalau menurut saya banyak diskusi dan kontroversi pro dan kontra terhadap aksi ini di media sosial maupun media massa, terutama ketika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan blokir terhadap rekening yang menurut saya ya itu tindakan yang berlebihan dan tidak perlu gitu. Yang seharusnya ya tadi warga negara harusnya dilindungi dong ketika sedang melakukan haknya kan gitu. Ini menurut saya yang dilakukan polisi adalah bentuk cipta kondisi kan dalam komunikasi politik bahwa isu ini pada akhirnya akan membesar. Orang yang tadinya tidak peduli mungkin dengan demonstrasi tanggal 27 Agustus akhirnya ingin tahu karena ya kenapa nih harus diblokir. Terus lalu kemudian ada bis yang ditumpangi oleh warga Pati diserang di tol gitu yang menurut saya ini akan seakan-akan menambah antisipasi warga tentang tanggal 27 Agustus besok. Oke. Gitu. Kalau pertanyaan saya selanjutnya begini, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh pemerintah sampai rekening ini diblokir? Ya karena begini Mbak, ini presiden pertama kali dalam sejarah inisiator sebuah demonstrasi di DPR itu bukan dari mahasiswa, bukan dari kelompok buruh, bukan dari serikat profesi, bukan dari petani yang biasa berorganisasi kan gitu. Ini dari warga biasa, sehingga muncul kecemasan, sehingga muncul ketakutan dan spekulasi tentang isu-isu keamanan, isu-isu ketertiban. Yang menurut saya harusnya tidak perlu, karena toh kalau problemnya adalah isu keamanan dan ketertiban, ya tugas polisi lah kemudian untuk melindungi siapa mereka yang sedang melakukan demonstrasi maupun warga yang ada di sekitar situ. Tidak perlu sampai melakukan pemblokiran rekening. Kalau spekulasi bahwa demo akan rusuh, ya demo mahasiswa juga terkadang rusuh, demo buruh juga terkadang rusuh. Nggak ada rumus bahwa kalau mahasiswa yang demo nggak akan rusuh, bahwa kalau warga yang demo, dalam hal ini warga lokal yang demo pasti rusuh. Ini yang menurut saya jadi penting nih demonstrasi tanggal 27 besok sebagai monumen kesejarahan yang akan membawa apakah pada akhirnya demonstrasi ini akan bisa berhasil dengan agenda tuntutannya dan kemudian membuahkan reaksi positif di opini publik, dukungan dari warga ketika aman, tertib, dan seperti ekspektasi publik, atau kemudian membenarkan atau self-fulfilling prophecy itu, bahwa kita meramalkan bahwa kalau dari warga pasti rusuh, ya apakah akan fulfilling prophecy itu gitu. Itu menurut saya jadi penting nih besok tanggal 27 Agustus ini. Oke, dengan adanya pemblokiran, kemudian ramai juga di media sosial pemblokiran rekening ini direspon banyak pihak begitu ya soal pemblokiran rekening ini, termasuk juga kita lihat tadi ojol-ojol juga punya solidaritas yang tinggi, membagikan juga
logistik-logistik untuk demo besok. Apakah ini akan diprediksi eskalasinya juga akan menguat dan juga membesar kalau Anda melihat dari sisi itu? Ya, kalau dari isu sebenarnya kan tidak ya Mbak ya. Kalau dari tuntutan atau agenda demonstrasi itu khusus ke RUU perampasan aset. Yang menurut saya ada proses politik selama DPR RI, tidak hanya pimpinannya tapi juga pimpinan-pimpinan fraksinya juga responsif dalam hal ini, dan anggota DPR-nya juga responsif, tidak melontarkan komentar-komentar yang menyakiti hati rakyat, yang menurut saya akan kondusif kok gitu, tidak akan dieskalasi menjadi sesuatu yang negatif ya, dalam artian besar dan negatif. Tapi dalam hal ini ketika agenda-agenda ini kemudian bisa dibelokkan atau kemudian ada kelompok-kelompok lain yang kemudian juga ikut dalam demonstrasi dan membawa tuntutan mereka yang dalam hal ini ya sah-sah saja, yang menjurus pada pemerintah. Nah, ini mungkin akan ada kompleksitas tertentu besok, tapi saya yakin teman-teman dari Pati, teman-teman warga Pati sendiri yang menginisiasi ini sudah melakukan atau sudah membuat semacam antisipasi-antisipasi yang diperlukan gitu, Mbak. Oke, kalau Bung Batra untuk di DPR sendiri, jadi sebenarnya dinamika soal pembahasan RUU perampasan aset ini seperti apa? Informasinya ini ada dinamika-dinamika yang terbelah begitu, ada yang mendukung untuk segera disahkan, tapi kemudian ada juga faksi-faksi yang kemudian mengharapkan ini jadi bentuk upaya kriminalisasi nantinya. Nah, bagaimana sebenarnya dinamika di DPR, di internal DPR sendiri, walaupun memang Ketua Komisi 3 DPR ini ada Bung Habibur Rahman mengatakan paling tidak targetnya sebelum 2027 ini sudah disahkan. Ya, kalau kita lihat Mbak ya, setiap pembuatan undang-undang itu tentu butuh proses, dan kami di DPR dalam setiap pembahasan undang-undang kan selalu live ya, artinya bisa dimonitor, bisa ditonton oleh semua publik, dan berkenaan dengan undang-undang perampasan aset, Komisi 3 kan selalu menyampaikan ke publik dan sedang mengebut itu kan. Kalau kita lihat Komisi 3 hampir setiap minggu, dalam seminggu mungkin ada 2-3 kali kemudian melakukan istilahnya ya, menerima penyampaian pendapat dari berbagai pihak tentunya, karena kan dalam hal pembuatan undang-undang itu kan partisipasi publik juga sangat dibutuhkan agar masukan-masukan dari berbagai pihak tentu juga harus didengarkan, karena memang dalam pembuatan undang-undang itu yang paling utama adalah bagaimana juga menerima masukan dari berbagai pihak, menerima pandangan-pandangan dari berbagai pihak, aspirasi dari berbagai pihak, dan itu juga dibutuhkan dalam pembuatan undang-undang, bukan hanya undang-undang perampasan aset, tetapi semua undang-undang yang dibuat di DPR ini di periode sesi 2024-2009 ini memang kami mengedepankan asas partisipasi publik, karena selama ini kan kadang-kadang masyarakat menuntut agar pembuatan undang-undang itu bisa diikuti prosesnya, bisa dilibatkan partisipasi publik, dan kami mengedepankan itu. Dan alhamdulillah di DPR sekarang berjalan dengan baik, dan berkaitan dengan undang-undang perampasan aset kita bisa saksikan ya, dan pimpinan Komisi 3 juga, Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman sudah menyampaikan secara gamblang ke publik bahwa akan mengebut terkait dengan undang-undang perampasan aset dan akan segera mengesahkan itu. Tapi tentu juga Komisi 3 tetap meminta pandangan-pandangan dari berbagai pihak, masukan-masukan dari terutama ya pegiat-pegiat kita yang concern di selama ini di penegakan hukum, terus kemudian para akademisi kita ya, para mahasiswa-mahasiswa juga dimintai pandangan-pandangan, dan bagi kami itu sesuatu yang bagus, kemajuannya sangat baik. Setiap pembuatan undang-undang selalu melibatkan partisipasi publik. Oke, kita harapkan tentu saja setiap undang-undang itu melibatkan partisipasi publik begitu ya. Nah, saya ingin tahu juga sebenarnya Mas Kunto. Mas Kunto, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan gerakan ini berawal dari Pati begitu ya, wilayah atau daerah yang di Jawa Tengah yang tidak terlalu besar begitu. Kemudian membawa isu nasional ke DPR, warga Pati menjadi motor penggerak. Apakah Anda melihat ada hal-hal
yang komunikasi yang kemudian belum lancar sebenarnya begitu antara pemerintah pusat dan juga masyarakatnya sampai kemudian warga Pati, wilayah yang kecil di Jawa Tengah ini bisa sampai ke Jakarta membawa isu nasional. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau ada masalah pasti ada ya Mbak ya, tentang komunikasi bagaimana saluran dari bawah ke atas ini, terutama soal pendapat dari warga, lalu kemudian tadi partisipasi yang bermakna baik itu di DPR maupun di pemerintah, ini tampaknya perlu didorong lagi. Dan jelas salah satu indikasinya ya ketika warga Pati ini berbondong-bondong ke DPR besok gitu. Tapi yang menurut saya penting juga ada konteks kedaerahan di Pati yang warga Pati melakukan inisiasi ini karena mereka punya sejarah ya, bahwa mereka merasa berhasil ketika mereka memprotes kepala daerah mereka, Bupati. ya bupati, tentang pajak yang daerah yang terlalu tinggi, lalu kemudian walaupun impeachment-nya tidak berhasil, tapi pada akhirnya bupatinya dicokok oleh KPK kan gitu. Nah ini kan salah satu bentuk yang mendorong semacam semangat dan kepercayaan diri bahwa mereka bisa, bahwa mereka mampu, dan mereka bisa kemudian mendorong tuntutan-tuntutan dari bawah ke atas gitu. Yang ini inisiatif-inisiatif ini yang menurut saya perlu tidak hanya warga Pati tapi juga warga-warga di daerah lain. Dan menurut saya pemerintah pusat maupun DPR tidak perlu alergi, justru dengan ini kan partisipasi publik yang bermakna bisa dengan cepat didorong ketika banyak warga yang berlomba-lomba ingin menyampaikan pendapatnya gitu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, DPR tidak perlu alergi dengan adanya kritik ataupun aspirasi dari masyarakat Pati begitu yang nanti akan disuarakan pada esok hari begitu ya, Bung Bahtera. Selanjutnya, apakah ada informasi soal nanti akan benar-benar diterima oleh pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasko atau pimpinan DPR lainnya besok? Sudah adakah informasi soal ini? Ya tentu penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi di DPR Mbak selalu ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR, dan di beberapa momentum kalau kita lihat ya, bahkan pimpinan DPR menemui langsung di depan ya, di depan gedung DPR. Dan besok akan terjadi semacam itu juga? Kadangkala misalnya kita ajak mereka juga masuk ke dalam untuk kemudian berdialog, dan ini menandakan bahwa kualitas demokrasi kita makin baik ya. Di berbagai tempat misalnya masyarakat boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan bahkan kritikan, dan pemerintah juga terus menjamin itu. Artinya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ya, aspirasi masyarakat juga terus apresiasi, terus kemudian ditindaklanjuti, dan kemudian ini menandakan juga bahwa kualitas demokrasi kita di Indonesia juga makin baik. Semua orang bebas menyampaikan pendapatnya dan dijamin di muka umum, dan juga tentu pemerintah juga memberi jaminan, kemudian mempersilahkan kepada siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi, pendapat, pandangannya, dan kami di DPR bersama pemerintah akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi aduan aspirasi publik. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini kan yang juga sering ditakutkan begitu ya ketika ada aksi-aksi semacam ini begitu ditunggangi oleh penumpang-penumpang gelap begitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa menjamin aliansi masyarakat Pati ini on the track dengan tuntutan mereka? Ya itu kan bahasa Orde Baru yang sudah puluhan tahun kemarin kan ditunggangi itu kan. Dalam ini bahwa ada elit yang sangat mungkin bermain dan memanfaat situasi, ya pasti ada gitu kan. Karena ketika ada agenda yang penting dan sangat menyita perhatian publik seperti agenda besok tanggal 27 Agustus ini, ya ini adalah peluang di mana elit-elit politik atau aktor-aktor politik mungkin bisa memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Tapi dalam hal ini saya tidak percaya bahwa ini bentuk penunggangan yang seakan-akan masyarakat Pati hanya sebagai objek belaka. Enggak, mereka punya kepentingan, mereka juga punya kesadaran yang menurut saya itu yang harus diapresiasi dan itu yang harus dilindungi. Dan menurut saya negara tugasnya melindungi itu gitu. Jangan kemudian justru ikut menuduh bahwa ini
ditunggangi seakan-akan mereka hanya kuda saja kan gitu yang ditunggangi oleh elit-elit politik tertentu. Nah ini sih Mbak, menurut saya cara berpikir tentang demokrasi ini juga harus ada di dalam aparat penegak hukum, ada di aparat pemerintahan, sehingga ketika melihat sebuah aksi demonstrasi tidak melulu melihat siapa dalang di balik itu, siapa aktor di balik itu, yang kalau obrolannya begitu ya agenda tuntutannya jadi nggak penting lagi, kan gitu. Yang penting adalah siapa yang ada di balik, dan bisa jadi nggak hanya satu orang, ada banyak orang, karena yang namanya kesempatan pasti akan banyak aktor politik yang akan nimbrung di situ. Itu menurut saya yang realitas politiknya memang seperti itu, tapi bukan menafikan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat Pati gitu sih. Oke, kita harapkan tentu saja aspirasi dari masyarakat Pati ini bisa disuarakan dengan tertib dan juga aman begitu ya selama besok berlangsung begitu, termasuk juga aspirasi ini juga bisa diserap dan juga didengar dan akan membuahkan kebijakan politik pastinya, undang-undang sesuai apa yang diharapkan oleh rakyatnya. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada juru bicara dari Partai Gerindra, Bung Bahtera Abanong. Juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satu